Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, kali ini aku mau bikin konten untuk yang pasangan LDR. Kira-kira di hari ini ada hal dirahasiakan gak oleh dia? Sekali lagi, ini aku untuk yang LDR ya, berpasangan. Kira-kira di hari ini ada hal yang dirahasiakan gak? Makanya aku mau bongkar ya. Silakan pilih. Aku kasih waktu 5 detik dari sekarang. Bayangin wajah si dia. Sebutkan nama dia di hati kalian, oke? Pilih sesuai intuisi kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja buat yang pilih coklat. Udah banyak jatuh. Menunggu. Ini ada sesuatu yang ditunggu nih sama dia. Aku melihatnya di sini, si dia itu kayak baru apa ya teman-teman, baru bisa memberikan dirinya itu semangat lagi, walaupun belum semangat. Artinya di pikiran dia kesadarannya itu mulai terbangun lagi. Ini aku melihatnya tuh dia ini habis putus gitu ya. Pokoknya kalau nggak putus lagi bermasalah banget lah gitu kan. Ini karena ada kartu date ini bisa habis putus gitu ya, bisa ini lagi ada masalah besar gitu loh ya. Nah itu peralihan gitu loh, dari udah putus masih masa peralihan ke apa ya, jadi kayak jadi apa ya, dari fenomena yang sangat menyedihkan beralih ke fenomena yang baru, kira-kira kayak gitu. Masih masa peralihan kayak gitu ya. Ini ada kartu Judgment, ada kartu Death, transformasi gitulah, maksudnya aku transformasi. Ini sama ya, Judgment, Death itu masa transformasi, tapi ini masih baru gitu, jadi belum bener-bener bisa move on, tapi dia tuh berusaha bisa move on gitu loh ya. Dia berusaha bisa move on gitu. Dia sadar kalau selama ini dia terlalu tenggelam pada kesedihan. Nah di hari ini ya, di hari ini tuh di pikiran dia kayak batin dia itu mengajak sama dirinya sendiri, ngapain sih kamu terlalu tenggelam gitu ya pada kesedihan gitu. Belum tentu juga orang di masa lalu itu ingat sama aku gitu loh ya. Dia kayak ngomong sama diri dia sendiri, kamu ngapain sih, kayak ngomong sama dia sendiri di cermin gitu ya, kamu ngapain sih terlalu jatuh pada kegalauan ini. Sedangkan si dia
belum tentu mikirin kamu gitu ya, belum tentu ingat kamu kayak gitu di sini. Jadi aku melihatnya ke sana ya. Tapi di sini ya ini udah mulai ada kesadaran. Kalau orang udah kalau orang tuh biasanya kalau habis putus, mereka kan pikirannya belum bisa berpikir jernih gitu kan, ya kan. Kamu nggak usah ini deh, apa yang aku omongkan kamu lihat sama diri kamu sendiri. Gimana kalau kamu tuh habis putus misalnya, pasti pikiran kamu kan belum bisa langsung normal kan, karena hati kamu tuh masih sedih, jadi tuh kepengaruh sama pikiran kamu. Nah itu kira-kira gambarnya yang orang ini, pasangan kamu. Jadi pasangan kamu itu tanpa kamu ketahui dia tuh punya orang ketiga ya, dia punya selingkuhan lah kayak gitu. Nah sama orang orang ini ya, ini kurasa beberapa hari yang lalu atau gimana, pokoknya ini nggak lama ya, nggak lama nih, ini baru putus gitu loh ya, baru putus. Dan saat ini tuh dia udah mulai sadar ya, di hari ini tuh dia mulai sadar, pikirannya udah mulai pakai logika gitu loh. Tadinya dia hanya dibalut oleh kesedihan, dibalut oleh emosi, sehingga dia nggak mampu berpikir normal. Nah di hari ini dia bisa berpikir normal, dan dia mikir, ngapain sih aku terlalu memikirkan dia, belum tentu juga dia mikirin aku, dan apa gunanya gitu loh ya, apa gunanya aku terlalu tenggelam ke sana. Orang yang aku pikirkan tuh nggak mikirin aku misalnya, apakah ada gunanya gitu loh ya, apakah ada sisi positifnya. Nah di hari ini udah mulai pakai logika dia gitu loh, gitu. Jadi kalau dia ada kerinduan sama kamu di sini ya, ada kerinduan, mulai ada penyesalan juga ya, karena ini ada kartu 10 ya, 10 of Wands. Berarti ini orang sudah mulai menyesal kalau dia tuh ternyata menyakiti kamu gitu loh ya. Dia sadar gitu, kenapa sih gitu ya, aku ini berselingkuh, aku sendiri yang rugi. Karena aku melihatnya ini teman-teman, ini ada sesuatu yang yang dia rasakan bahwa ini adanya ketidaktulusan gitu. Nah di hari ini dia baru sadar gitu ya. Contoh misal kamu yang nonton ya, yang nonton aku nih, seorang istri misalnya. Nah ini baru terketuk hatinya, baru tersadar pikirannya, iya ya, aku bohongin istri aku, ternyata dia itu hanya memanfaatkan aku. Nah dia baru sadar sekarang. Tadinya dia di masa peralihan, di masa transformasi, pikiran dia nggak bisa kesana gitu. Yang ada hati gue hancur, kenapa gue tuh harus putus dari orang yang gue cintai gitu. Karena aku melihatnya ini udah level cinta banget gitu ya si pasangan kamu, sedangkan selingkuhnya tersebut nggak tulus gitu, dan dia baru sadar kalau ini nggak tulus. Dan ternyata dan hari ini dia baru sadar kalau rugi gitu ya, aku rugi mencintai dia, udah bikin udah bikin aku kurang kasih duit sama pasangan aku sendiri gitu loh ya. Karena aku melihatnya ini ada pembagian secara finansial, karena ini berhubungan dengan Pentacles ya, aku melihatnya ini ada pembagian secara finansial. Jadi dia juga memberikan uang ya untuk selingkuhannya, untuk orang ketiga ini. Dan ini hal apa sih ini ya, hal apa sih yang dia rahasiakan dari kamu, orang ketiga ya, selingkuhan dia. Tapi ini udah nggak ada selingkuhannya. Jadi di hari ini tuh hanya ingat gitu ya, hanya ingat dan menjadikan pengalaman, menjadikan pelajaran gitu loh, gitu. Coba aku ambil kartu-kartu di sini dulu ya, orang di masa lalu. Nah kan ini masih menyimpan cinta, makanya aku bilang sama kalian, ini berusaha move on. Walaupun ini belum bisa benar-benar move on, ini hanya berusaha ya. Karena kenapa kok begitu? Karena pikirannya udah mulai normal lagi, sehingga dia di sana udah bisa mengerem cintanya. Ini cinta loh, cinta banget ini sama orang ketiga, sama selingkuhannya tuh cinta banget. Tapi sekarang ini udah mulai bisa pakai logika dia, sehingga dia udah mulai bisa mengerem. Kalau tadinya dia nggak bisa mengerem gitu ya, jadi pikirannya tuh benar-benar nggak bisa fokus gitu ya. Yang dia pikirkan hanya yang gue bilang tadi, kenapa sih kok mesti aku putus sama orang yang aku cintai gitu. Terkadang di pikirannya, ya udah deh gue rela nih kasih duit banyak buat dia, contohnya ya, kasarnya gue rela gue buat orang yang gue cintai gitu. Nah namanya juga dia
didominasi oleh cinta, didominasi oleh nafsu. Nah sekarang ini udah mulai pakai logika dianya, paham ya? Itu maksudnya aku ya. Nah kan, Two of Pentacles ya. Nah kan, dia beban pikiran ya, beban pikiran. Dia udah mulai sadar sekarang. Nih, muncul lagi Page of Swords orang ketiganya ya. Nih ya. Benar yang aku bilang tadi kan? Benar yang aku bilang tadi di sini. Tapi masalahnya ya, ini orang kan aku udah bilang sama kalian, ini orang belum bisa move on, belum bisa bener-bener move on, cuman udah mulai pakai logika. Tapi di pikiran dia, seandainya orang ini ya mau kembali sama dia akan membuka pintu lagi. Pasangan kamu tuh membuka pintu lagi buat orang ketiga tersebut. Saking cintanya di sini ya, saking cintanya sama orang ketiga tersebut, dia itu masih ada keinginan semoga dia berubah gitu loh ya. Aku masih menunggu di sini. Aku masih menunggu semoga dia berubah ya. Cuman sekarang ini udah mulai bisa bagus, udah mulai bisa pakai logika gitu loh ya, bahwa selama ini dia tuh telah menyakiti kamu gitu ya. Dia terutama yang berumah tangga nih ya, kenapa sih, kan seharusnya kan duit ini kan untuk istri aku, anak-anak aku gitu ya, terutama yang berumah tangga. Udah deh, harus berbagi sama selingkuhan aku yang ternyata hianat sama aku gitu loh ya. Tapi ini saking cintanya teman-teman, masih menunggu nih loh, masih menunggu. Ini cinta ya, cinta, masih cinta, belum bener-bener bisa move on, cuman logika udah mulai dipakai gitu, mulai sadar gitu loh ya. Itu sih. Jadi hal apa yang dia rahasiakan dari kamu? Masalah keuangan ya, karena ini berhubungan dengan Pentacles, jadi ada pembagian keuangan di sini ya, ada pembagian keuangan. Terus jadi keuangan juga dirahasiakan oleh dia ke kamu, tapi bukan hari ini, udah dari kemarin-kemarinnya ya. Kan ini udah putus toh ceritanya, udah putus nih ceritanya. Terus yang dirahasiakan dari kamu juga, dia pernah berselingkuh dengan orang ketiga, pernah ada hubungan lain gitu ya, dengan pernah ada orang ketiga. Ya ampun, susah banget sih gue ngomong. Jadi itu, tapi itu sudah terjadi kemarin-kemarinnya. Nah ini udah putus. Ini hanya apa ya, di tebaran ini hanya pikiran dia aja, pikiran dia yang udah mulai sadar bahwa menyakiti kamu ya, udah mulai ada rasa kesedihan telah menyakiti kamu gitu, karena orang ketiga di sini. Itu sih. Jadi di sini tuh nggak ada yang dirahasiakan di hari ini. Intinya di hari ini nggak ada yang dia rahasiakan, cuma di hari ini tuh tertebar ya isi pikiran dia yang dia sedihkan di hari ini. Ternyata itu kebohongan itu yang dirahasiakan itu bukan di hari ini, tapi udah kemarin-kemarinnya. Jadi di hari ini nggak ada hal yang dia rahasiakan dari kamu, nggak ada di hari ini ya. Buat kamu yang LDR di sini nggak ada yang dirahasiakan ya. Yang tertebar hanya isi pikiran dia, isi kesedihan hati dia, isi kesedihan pikiran dia gitu. Itu aja yang tertebar di sini, oke? Oke, aku kembalikan lagi nih ya. Di sini kamu dealing dengan Sword, Gemini, Libra, Aquarius. Ini Sword juga, ini Wand ya. Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kamu dealing semuanya kecuali Cup ya. Kecuali Cup. Kecuali ini kamu dealing semuanya kecuali Cancer dan Pisces ya. Kecuali Cancer dan Pisces. Itu yang apa namanya, nggak dealing kalian. Tapi teman-teman, ini tuh general reading,
Jadi bila kalian ingin energi kalian ketarik secara keseluruhan, silahkan sama aku personal reading. Caranya DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 083107805867. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih strawberry, tapi mau aku cek dulu ya, so aku pause dulu. Ini ada proses ya. Aku ambil 3 kartu lagi deh di sini. Ini kartu jatuh beda lagi. Oke teman-teman, ini tuh sifatnya general reading ya. Bila kamu ingin energi kamu ketarik secara keseluruhan, silakan sama aku personal reading. Caranya DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0831 07805867. Oke. Ini hampir sama dengan tadi ya. Ini hampir sama dengan tadi di sini. Cuman bedanya di hari ini. Sebentar, aku udah bisa aku interpretasi sih dari 5 kartu ini. Cuman tunggu, aku akan explore lebih dalam lagi ya. Oke. Oke. Yang dia rahasiakan dari kamu di hari ini, dia punya apa ya? Punya mantan gitu ya, punya mantan yang dia udah balikan lagi saat ini ya. Ini dia punya pasangan ya. Sorry kalau ternyata isinya selalu orang ketiga di sini. Memang faktanya kayak gitu. Namanya juga sudah hal yang dirahasiakan ya teman-teman. Jadi gini ceritanya, aku melihatnya di hari ini tuh yang dirahasiakan dia dari kamu adalah orang ketiga ya. Ini ada orang ketiga. Bisa jadi di hari ini tuh ketemuan dia ya. Di hari ini mereka bertemu ya. Dan di hari ini ada pengeluaran gitu ya, ada pengeluaran uang di sini ya, keuangan yang dikeluarkan oleh dia untuk selingkuhannya, dan dia nggak mau cerita sama kamu kayak gitu. Dan di hari ini dia bener-bener nggak bisa fokus sama kamu. Tapi gini loh ya, di hari ini dia tuh kerja ya, di hari ini dia kerja. Nah, jadi di hari ini tuh dia nggak bisa benar-benar fokus sama hal asmara. Jadi nggak kamu aja, kepada selingkuhannya pun dia nggak bisa fokus di hari ini. Namun kurasa nanti malam atau sorenya nih ya, ini ketemuan gitu ya. Ini ketemuan terus mereka itu sedikit apa ya, cukup mengeluarkan banyak uang gitu. Nah, dia merasa merasa aduh banyak banget nih pengeluaran gitu. Apa dia tuh manfaatin aku ya? Kadang dia berpikir kayak gitu. Dan dia ingat sama kamu, aku loh punya istri di rumah, aku loh punya pacar di sana, sedangkan di sini aku berselingkuh, bahkan aku membagi-bagi uang untuk selingkuhan aku kayak gitu. Dan selingkuhannya ini adalah orang yang dulunya pernah memang pasangan dia gitu, dan udah pernah putus ya, tapi balikan lagi gitu. Ini balikan lagi gitu. Kadang di hari ini di pikiran dia merasa gitu ya, merasa ini kesalahan aku ya, ini kesalahan aku. Ada kartu di Emperor, jadi dia merasa ini kesalahan aku. Seharusnya aku kasih uang untuk istri sekian, tapi aku bohong sama istri gitu. Uang harus terbagi-bagi untuk selingkuhan gitu ya. Dan aku sama selingkuhan aku
apa ini orang nggak bisa ngerem gitu loh ya. Dia sadar ya, ada kartu di Emperor, dia sadar dengan berselingkuh uang itu berkurang. Contoh, yang biasanya per bulan tuh sama kamu bisa kasih 10 juta, tiba-tiba sama kamu cuma kasih 7 juta atau 6 juta atau bahkan cuma 5 juta. Nah, dia sadar kalau ini kesalahan dia sendiri gitu loh ya, sadar. Tapi dia nggak bisa mengerem nafsunya gitu. Dia nggak bisa mengerem nafsunya sehingga dia tetap apa ya, teman-teman, tetap berlangsung hubungan ini sama orang di masalah, sama mantannya yang sekarang ini sudah menjadi pacarnya lagi gitu loh. Gitu. Ya. Tapi dia di hari ini ingat sama kamu ya, ingat sama pacarnya atau keluarganya di rumah gitu, ingat di sini. Tapi karena dia nggak bisa mengerem nafsunya ya, walaupun dia sadar bahwa dia tuh dimanfaatkan secara finansial gitu ya, bahwa dia ini menyakiti kamu tanpa tanpa secara tanpa kamu tahu dia menyakiti kamu, tapi dia jos aja, dia tetap apa ya, tetap jalan hubungannya, tetap jalan sama orang ini, sama selingkuhannya tetap jalan-jalan aja gitu, baik-baik aja gitu. Jadi intinya aku bilang apa, ini nggak bisa menahan nafsunya gitu loh ya, nggak bisa mengerim. Harusnya kan, oh iya aku nih udah ada keluarga, aku udah berkeluarga, aku udah ada istri, aku udah ada anak, aku udah ada pacar di jauh sana gitu loh ya. Tapi bisa jadi ini kebalik, bisa jadi ini kebalik ya. Terkadang ini justru energi kamu yang ketarik gitu. Jadi ini vice versa, silahkan dikondisikan sendiri ya, karena ini versi YouTube gitu ya. Nggak cuma aku, kepada reader yang lain pun juga kayak gitu. Kalau versi YouTube ini vice versa, karena bukan personal reading. Kalau personal reading itu energi nggak akan kebalik, dan energi pasti ketarik hingga 100%. Kalau ini nggak bisa gitu loh ya, nggak bisa ketarik keseluruhan. Karena ini vice versa ya, YouTube, versi YouTube. Jadi silahkan dikondisikan sendiri. Aku di sini penyampaiannya itu ya sesuai judul gitu ya, paham? Ya, aku nggak tahu ini energi siapa, karena bisa jadi kebalik. Cuman karena aku di judul aku menarik energi dia, sehingga penyampaian aku sesuaikan judul gitu ya. Ya nggak tahu di sini siapa. Kalau kamu yang merasa yang aku katakan energi kamu, berarti kamu yang bohong di sini, berarti kamu yang tukang selingkuh gitu. Intinya kayak gitu di sini ya. Dia sadar ya, dia sadar, tapi dia nggak bisa ngerem gitu loh ya, gitulah. Oke, itu yang dia rahasiakan dari kamu, yaitu orang ketiga ya, orang ketiga. Tapi dia sadar kalau dia tuh tanpa apa, dia sadar meskipun kamu nggak tahu ya, kalau dia tuh menyakiti kamu gitu ya, dan dia telah merugikan dirinya sendiri. Kartu di Emperor ini, jadi kan apa ya, merasa ini aku loh dimanfaatkan uang aku, yang rugi nggak cuman aku, tapi istri aku di rumah gitu ya, tapi pacar aku di jauh sana yang juga rugi, nggak cuma aku. Tapi karena dia nggak bisa mengerim nafsunya, tetap aja dijalanin sama orang ketiga gitu, sama selingkuhannya itu. Jadi yang dihentikan, yang disembunyikan dia dari kamu ya, masalah keuangan iya, masalah perasaan iya. Ini yang berumah tangga loh ya, yang berumah tangga juga masalah keuangan. Kalau yang pacaran ini cuman lebih pada perasaan aja, masalah hati. Jadi dia membagi-bagi hati, jadi ada orang lain lagi yang dia kasih hati untuk si selingkuhannya gitu. Kamu dealing dengan Pentacles ini seperti Capricorn, Virgo, Taurus. Oke, kamu dealing semuanya di sini. Aku lupa, kamu dealing semuanya kecuali Gemini, Libra, Aquarius ya. Selanjutnya buat kamu yang tinggi rasa melon, tapi mau aku pause dulu, so aku baca dulu. Kok cepet banget sih ngocoknya? Tergantung pikiran aku ya. Kadang aku lama banget ngocoknya, shuffle-nya lama banget. Nah itu berarti pikiran aku sama hati aku tuh belum apa ya, belum sama-sama merasa ini udah pas gitu loh. Karena ini antara hati dan pikiran harus seimbang gitu, harus sama. Jadi kalau sudah hati merasa pas, hati pikiran juga pas gitu loh di sini. Berarti aku nih udah pas tadi, makanya cepat. Tergantung pasnya aku, hatinya aku tuh kapan. Kalau misalnya lama ya lama gitu. Nah ini aku dalam waktu cepat, aku udah merasakan pas, udah merasakan serp gitu ya, hati dan pikiran aku ya udah cukup gitu. Jadi tenang aja gitu ya.
nggak perlu ragu. Kalau misalnya aku ngocoknya kok bentar banget, nggak perlu ragu. Ini lebih pada keuangan sih yang dirahasiakan dia. Tidak ada yang namanya perselingkuhan di sini. Oke, aku tidak melihat perselingkuhan di sini yang total, nggak ada di sini, nggak ada kayak tadi. Ya belum tentu nggak ada orang ketiga teman-teman. Cuman kan aku gini loh ya, hal apa yang dirahasiakan di hari ini gitu ya. Yang pasti di hari ini tuh nggak ada rahasia-rahasia tentang orang ketiga, selingkuh nggak ada. Di sini tuh yang dirahasiakan hanya apa ya? Hanya keuangan ya. Jadi dia di sini, ini terutama yang berumah tangga loh ya. Ini uang dia jadikan beli-beli di hari ini. Entah dia di hari ini tuh dia ada banyak maunya yang ingin dibeli, ada sesuatu yang ingin ada banyak gitu ya di pikiran dia yang ingin dibeli gitu ya. Cuman dia tuh menyeimbangkan ya. Jadi dia masih ingat sama kamu, ingat sama istri di rumah, ingat sama pacar lah di jauh sana gitu. Ya aku di sana masih banyak kebutuhan, aku nggak boleh dibeli semua nih hari ini. Walaupun aku ingin sekali tuh dibeli semua di hari ini, karena ini banyak keinginan ya. Ada kartu Seven of Cup, ada banyak yang ingin dibeli dia gitu ya. Dan di hari ini ada apa ya, entah ini kerja apa sih gitu. Ini dia merasa tuh bakal ada banyak hasil gitu ya yang dia kerjakan, dia tugas-tugas dia ada hasil. Cuman ternyata di hari ini belum gitu loh ya. Nah dia pikir hari ini bakal cair gitu loh teman-teman. Di hari ini bakal cair, ternyata belum, nggak gitu. Atau bisa jadi dia di hari ini dapat bonus, bisa jadi. Cuman yang tadinya dikira cair hari ini nggak cair, ternyata The Hangman di sini ya nggak jadi cair gitu. Entah apa di sini. Ini kebalik. Nah ini kayak gini harusnya. Nah gini loh, The Hangman. Makanya di sini dia kan pengen beli-beli kan, pengen beli-beli gitu kan. Karena di pikiran dia tuh di hari ini bakal cair kayak gitu. Makanya ini ada banyak yang ingin dibeli. Tapi walaupun begitu dia ingat sama kamu kok ya, ingat sama kamu ya aku istri di rumah, aku nggak boleh beli yang banyak-banyak, dia bisa ngerem gitu. Tapi selain karena dia bisa ngerem, memang hari ini nggak cair The Hangman gitu. Jadi ini hanya di pikiran dia aja gitu ya, hanya di pikiran dia aja. Di hari ini aku pengen beli sesuatu yang banyak gitu ya, tapi aku nggak mau ngomong sama istri aku di rumah gitu. Tapi dipikir-pikir lagi oleh dia gitu, oh jangan deh, banyak kebutuhan yang harus harus dipenuhi dalam kebutuhan rumah tangga aku. Jadi aku harus banyak kirim uang nih sama istri aku di rumah sana gitu, di jauh sana gitu. Jadi ini apa ya, dia bisa ngerem ya, ingin beli banyak sesuatu tuh bisa ngerem di hari ini karena dia ingat sama kamu, karena dia sayang banget sama kamu ya, sayang sama keluarga di sini yang udah berkeluarga. Kalau yang udah pacaran di sini, kalau yang pacaran di sini aku lebih pada asmara ya. Kalau yang pacaran di sini lebih pada asmara. Tapi kalau yang berumah tangga nggak ada asmara sama sekali, total masalah keuangan di sini. Kalau yang pacaran di sini hubungan kamu ya yang jarak jauh. Nah ini dia tuh lagi dekat dengan beberapa orang ya, lagi di hari ini loh ya, lagi dekat dengan banyak orang gitu ya, dengan banyak perempuan, dengan banyak cowok gitu. Cuman dia ingat sama kamu gitu ya. Aku nggak boleh menyakiti pacar aku di jauh sana. Tapi walaupun demikian sama mereka tuh apa ya, nggak kemudian pesan kamu tuh menjauh dari mereka, enggak, tetap dekat gitu ya, tetap dekat. Cuman ini dia ingat sama kamu. Kalau aku adanya hubungan hati sama mereka ya, sama mereka, salah satu dari mereka, wah kasihan dong sama pasangan aku yang jauh sana. Jadi masih ingat sama kamu di hari ini ya. Di hari ini yang pasti dia lagi bersama banyak teman-temannya, atau kalau enggak bisa lewat handphone. Jadi banyak yang deket sama dia lewat chatting bisa, atau bisa ketemu langsung. Jadi lagi deket, lagi kumpul-kumpul gitu ya sama orang-orang. Misal nih kamu yang nonton aku cewek, berarti dia di hari ini lagi banyak bersama cewek-cewek gitu, entah ada acara apa gitu, pokoknya banyak di sini gitu. Tapi dia ingat sama kamu ya, tetap ingat sama kamu, dia sayang sama kamu. Kalau yang berumah tangga yang aku bilang tadi lebih pada pentacles, lebih pada keuangan. Jadi ingin beli-beli tapi
ingat sama kamu, ingat sama istri di rumah. Oh jangan, aku harus bisa ngerem gitu loh ya. Tapi memang di hari ini tuh bonus itu belum cair gitu loh ya, belum. Entah ini bonus atau emang hasil kerja, pokoknya di hari ini seharusnya dia tuh punya banyak uang gitu, tapi ternyata nggak jadi hari ini, penundaan gitu ya. Bisa ditunda, bisa gagal ini ya. Ini kedua-duanya ini, bisa penundaan, bisa gagal, karena The Hangman itu yang mengartikan kegagalan ya, kegagalan atau penundaan gitu ya. Tapi aku karena ini di sini ada Ace of Pentacles, jadi menurut aku lebih pada penundaan ya, bukan kegagalan, tapi penundaan. Bukan hari ini cairnya gitu ya. Oke, aku kembalikan lagi. Tadi di sini ada aku lupa deh. Tadi di kartu utama apa ya, ini ya, di kartu utama ya. Oke, ini di kartu utama. Kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer ya di sini. Oke, itu ya hal yang dirahasiakan dari kamu di hari ini. Ini tuh general reading sifatnya, yang aku tarik semua orang, kolektif. Jadi semua nama, semua hari lahir, semua tanggal lahir, semua jam lahir, semua bulan lahir, atau semua zodiak, semua sio, atau semua tahun lahir. Itulah yang menyebabkan kalian tuh nggak bisa resonate hingga 100%. Bila kalian ingin ya energi kalian ketarik secara keseluruhan, silahkan DM aku di Instagram aku untuk personal reading, yaitu @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0831 07805867. Sekali lagi, untuk personal reading silakan WhatsApp aku di nomor 0831 07805867. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you, bye.